Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan berdiskusi panjang lebar tentang kontrak dagang ekspor. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya nggak biasa kalau ngomong harus pakai masker ya, suaranya juga jadi lain gitu. Ya, karena itulah saya di sini aja ya. Biasanya saya kalau ngajar tuh mundar mandir, wah pokoknya udah centil banget dah, mundar mandir sana kemari, ya nggak betah duduk diem. Tapi karena sekarang lagi seperti ini dan kemudian juga saya susah untuk pakai masker, maka ya jalan tengahnya saya nggak pakai tapi tetap di sini, tidak kemana-mana. Ya. Banyak dari UKM kita itu bertransaksi dengan pembeli dari luar negeri, tapi tidak menggunakan kontrak dagang, ya, berdasarkan kepercayaan saja. Ini agak aneh. Kenapa? Karena bertransaksi orang asing yang dalam segala hal berbeda, kok bisa ada rasa percaya? Tetapi sama tetangga aja kadang-kadang nggak percaya ya. Ini aneh ya. Itulah sebabnya seringkali transaksi UKM itu mengalami hambatan ya, oleh karena tidak ada kontrak dagang, maka ketika ada masalah tentu saja susah untuk menelusurnya. Baik, saya akan mengawalinya dari penjelasan tentang ini. Saya kira ini suatu bagan yang udah gak asing lagi ya, pasti semua udah tahu ya. Ketika kita melakukan transaksi ekspor impor itu, sebelum kita memulai semuanya, sebelum transaksi berjalan, itu biasanya ada yang dinamakan korespondensi. Korespondensi itu adalah bertukar informasi antara calon penjual dengan calon pembeli. Introduction letter berupa suatu perkenalan, memperkenalkan diri. Kemudian setelah ada calon pembeli yang tertarik dengan apa yang ditawarkan, maka biasanya dia akan mengirim inquiry. Inquiry ini adalah permintaan informasi lebih lanjut. Intinya, saya sudah menerima surat perkenalan Anda. Kebetulan produk yang Anda tawarkan itu adalah yang saya cari. Maka saya mohon informasi lebih lanjut tentang produk yang ditawarkan tersebut, informasi lebih dalam, lebih jelas, lebih komplit. Maka prinsip penyelesaiannya tentu yang lalu setelah si calon eksportir ini menerima inquiry dari si calon importir, maka dia akan membalas lagi dengan dasar pertama itikat baik. Jadi jangan sampai kedua belah pihak itu ada sesuatu yang ya, surat penawaran. Sampai di sini berarti si calon pembeli sudah mengetahui secara lebih detail, secara lebih lengkap produk yang ditawarkan. Kalau dia sudah merasa yakin dengan apa yang ditawarkan dan memang dia benar berminat dengan produk tersebut, bisa saja dia langsung order. Tapi mungkin saja dia juga merasa ingin bertemu dulu, karena biasanya yang namanya manusia, berapapun canggihnya teknologi saat ini, tetap saja tatap muka itu menduduki peringkat yang paling utama. Ngobrol langsung. Maka disitulah kemudian mereka akan bertemu untuk bernegosiasi. Dalam negosiasi itulah maka kedua belah pihak akan memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Maunya si eksportir seperti apa, maunya si importir seperti apa.
Kegiatan pendahuluan itulah yang kita kenal dengan korespondensi. Ya, ini merupakan korespondensi yang kemudian bisa diakhiri dengan apa? Dengan langsung order atau ketemu di negosiasi. Setelah mereka bertemu di meja perundingan di negosiasi, barulah nanti kedua belah pihak akan menandatangani suatu dokumen yang kita sebut sebagai export sale contract, kontrak dagang ekspor. Nah, apa yang sudah ditandatangani merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, itu akan menjiwai keseluruhan dari transaksi ini. Proses ini akan terus diwarnai, ya, dijiwai oleh keseluruhan apa yang telah mereka sepakati bersama. Mulai dari si importir buka LC, terus sampai si eksportir melakukan proses-prosesnya, sampai akhirnya barangnya itu dikirim ke pelabuhan tujuan, sampai berakhirnya transaksi tersebut di mana si eksportir menerima pembayaran, si importir menerima barang, itu adalah berdasarkan kontrak dagang. Nah, itu adalah best alternative to negotiate agreement. Eksportir maupun importir harus punya pilihan-pilihan sebelum mereka menyepakati, apalagi menuangkannya dalam bentuk dokumen tertulis. Pilihan-pilihan inilah yang harus dimiliki baik oleh eksportir maupun importir. Saya hanya ingin mengatakan bahwa berhati-hatilah dalam pembuatan kontrak, karena dia akan terus menjiwai keseluruhan proses ini. Kesalahan di dalam pembuatan kontrak itu nantinya akan menimbulkan dispute, akan menimbulkan sengketa. Ya, meskipun memang ada cara-cara untuk menangani sengketa, tapi kan lebih baik tidak perlu ada sengketa. Dagang itu adalah kesepakatan para pihak, yaitu eksportir dan importir, untuk melakukan suatu prestasi. Prestasi dari eksportir adalah menyerahkan barangnya dan dia berhak untuk mendapatkan pembayaran. Prestasi dari importir, dia mendapatkan barangnya dan dia wajib untuk melakukan pembayaran. Jadi dengan demikian, kontrak dagang adalah suatu proses serah terima uang dan terima uang, barang maupun jasa, di mana otomatis penjual dan pembeli harus mengetahui dengan persis, dengan tepat apa yang harus mereka lakukan, hak maupun kewajibannya. Kenapa harus ada kontrak dagang? Karena dia merupakan pertama sarana pencapaian tujuan bersama. Dalam arti akan menjadi patokan bagi kedua belah pihak tentang apa yang harus dilakukan masing-masing. Si eksportir menjalankan apa-apanya berdasarkan kontrak dagang. Si importir menjalankan kewajiban apa-apanya berdasarkan kontrak dagang. Ya. Dan dia, kontrak dagang itu adalah menjadi satu dokumen tertulis, ya, yang menjadi landasan bagi kedua belah pihak kalau nanti ada permasalahan yang muncul selama transaksi. Pengalaman UKM selama ini yang saya sering temui adalah, misalnya seorang eksportir tanpa melakukan kontrak dagang karena percaya sama importirnya, langsung kirim barang ke negara tujuan ekspor. Sampai di sana kemudian apa yang terjadi, barang tersebut tidak diakui sama pembeli, dikatakan tidak sesuai dengan permintaan. Oleh karena itu pembeli bilang, saya nggak mau bayar, terserah, mau bawa pulang ya terserah, pokoknya saya nggak mau bayar. Nah, kira-kira kalau sudah sampai ke tahap ini bagaimana?
Sudah capek kita sediakan, sudah capek kita produksi, sudah capek kita kirim sampai di sana, kemudian ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan permintaan. Ada UKM kita yang kemudian rela terbang ke sana, satu ongkosnya dong, kedua ngirim dong, masa sehari pulang kan nggak mungkin, karena harus melakukan satu perjalanan. Flight bolak-balik plus hotel plus pemeriksaan plus juga angkat lagi barang bawa pulang dan nggak dibayar lagi. Ada yang membiarkan, ya udahlah kalau gitu anggap aja itu apes, ya banyak yang seperti itu. Makanya kita harus waspada. Dan itu tadi saya katakan, celakanya UKM kita itu banyak yang tanpa kontrak dagang seperti itu berani. Padahal ya, ketika kemudian ditelusuri lebih jauh melalui bantuan atas maupun ITPC, itu barang sudah diambil, bahkan sudah dijual. Jadi ingat loh, kita bertransaksi dengan manusia. Manusia itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jujur, ada yang juga punya akal untuk mengambil orang. Justru kontrak dagang inilah fungsinya, ya kan? Jadi ketika tanpa kontrak dagang kemudian seperti itu, ya otomatis si UKM itu jadi bingung mau ngapain. Paling-paling ujungnya jadi pasar, ya udah nasib apes. Untungnya orang Indonesia itu serba bersyukur ya. Untung celakanya kaki doang yang untung. Kaki untung satu, untung cuma satu, kedua. Terus untung, jadi pasrah terus. Ya kalau sekali dua kali, kalau terus-terusan gimana? Ya bangkrut dong. Jadi dia merupakan tujuan kontrak dagang ini adalah penampungan fokus kesepahaman bersama, termasuk kalau ada klaim apa yang harus dilakukan. Kalau tidak ada kontrak dagang, ya itu tadi pasrah ujungnya. Atau kalau memang mau jalan ke sana, wah, boro-boro dapat untung keluar lagi uang. Kontrak dagang juga adalah bertujuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati terhadap produk agar tidak terjadi pelanggaran. Bagi eksportir jangan sampai mengirim barang yang di luar kesepakatan. Bagi si importir jangan sampai juga melakukan klaim-klaim yang tidak masuk akal, apalagi kemudian sampai tidak mau bayar. Itu kontrak dagang. Ya. Jadi landasan hukum penyelesaian sengketa kontrak dagang itu dalam ilmu hukum itu namanya pacta sunt servanda. Ketika suatu perjanjian itu sudah ditandatangani, maka dia akan menjadi hukum, menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Artinya dengan adanya kontrak dagang ada landasan untuk menelusuri. Kalau tanpa itu apa yang jadi landasan? Tidak ada, hanya lisan, hanya trust, susah ya. Oke. Dengan demikian maka manfaat kontrak dagang adalah memberikan kepastian atas produk, status order, pembayaran dan serah terima produk. Kepastian produk yang mau dijual itu yang mana, speknya yang bagaimana, ukurannya yang seperti apa, bahannya yang bagaimana. Berarti kan ada kepastian. Kalau tanpa kontrak dagang kan tidak disebutkan itu semua. Ya, kalaupun disebutkan lisan, ya ini kesalahan mungkin bukan hanya terjadi pada importir, eksportir juga sangat mungkin. Orang pesannya grade A, dia kirim grade B, kan gitu. Kalau ada kontrak dagang kan jadi ada kepastian speknya, kualitasnya, jumlahnya, bahannya, desainnya dan sebagainya disebutkan di sana. Ada landasan. Si eksportir juga tidak bisa mengelak. Saya kira. Nggak bisa, karena dalam kontrak dagang disebutkan semua spek rincian dari produk tersebut. Dia memproduksi atau dia membeli produk itu adalah berdasarkan isi dari kontrak dagang. Nggak bisa saya kira gitu. Ya, jadi semuanya ada kepastian. Demikian juga status order. Status order maksudnya di sini adalah itu harus dikirimkan kapan, ya. Deliverynya itu kapan limitnya, delivery paymentnya itu juga kapan. Kan kedua belah pihak jadi jelas statusnya, ya kan. Kapan harus diserahkan, kapan harus dibayar, kan gitu kan.
Demikian juga apakah ini order hanya berlaku sekali atau berkelanjutan. Kontrak dagang ini berlaku hanya untuk satu transaksi, dua transaksi, atau ada termin 1 tahun, 2 tahun, kita serah kembali kepada isi dari yang disepakati. Pembayaran dan serah terima produk saya katakan tadi, delivery-nya kapan, payment-nya kapan. Jadi dengan demikian juga kedua belah pihak berdasarkan kontrak dagang sudah tahu alokasi resiko yang ditanggung para pihak. Bapak Ibu itu udah tahu kan, diajarkan kemarin tentang apa, Incoterms, International Commercial Terminologies, ya udah ya. Jadi dengan adanya Incoterms itu kita jadi tahu kapan kita harus menyerahkan barang. Ya. Ini pelabuhan, ini pabrik kita eksportir. Ini pelabuhan kita, ini pelabuhan mereka, ini kantor mereka. Di mana itu barang harus diserahkan? Apakah ex-work berarti cukup di tempat kita sendiri? Apakah FOB, free on board, artinya sampai ke atas kapal? Apakah CIF atau CFR sampai ke pelabuhan mereka atau sampai ke tempat mereka yaitu di DP? Itu kan bicara tentang masalah apa, resiko. Ya. Kalau ex-work berarti kan resiko dari si penjual selesai begitu dibayar. Karena apa? Karena kan barang dibawa sendiri sama importer, dia nggak ada resiko lagi. Otomatis harga juga harga yang rendah, harga lokal. Tapi kalau dia sudah maju step ahead, yaitu dengan FOB, ada resiko yang dia harus tanggung, yaitu mulai dari pabrik dia sampai ke pelabuhan. Nah, itu kan ada resiko dan biaya ya. Dengan demikian itu pasti nanti akan dibebankan ke harga jual kan gitu. Apalagi kalau sampai ke pelabuhan si pembeli, makin panjang, berarti ada cost and freight atau cost, insurance and freight. Nah itu semua adalah komponen yang bisa dimasukkan ke dalam harga jual. Dalam kontrak dagang ini harus disebutkan dengan jelas. Kenapa? Karena tentu maunya si eksportir adalah harganya harga di DP, tapi kerjaannya ekspor, kan begitu. Maunya si pembeli tentu kerjaannya dia adalah harga dia adalah harga ekspor, tapi maunya di atas sampai rumah. Maka harus jelas resiko yang harus ditanggung kedua belah pihak dalam bentuk penempatan Incoterms yang disepakati. Oke. Kemudian memberikan juga kepastian hukum pemenuhan dan hak dan kewajiban. Artinya seandainya meskipun tidak ada orang yang bertransaksi mau ada sengketa, tapi karena kelalaian, kekeliruan, kesalahpahaman terhadap suatu yang kemudian ternyata ada dalam kontrak dagang, nah ini bisa menimbulkan sengketa. Ya, makanya pembuatan kontrak dagang itu benar-benar harus kita teliti. Prinsip-prinsip kesepakatan di dalam bisnis. Ya. Syarat sahnya kontrak dagang. Saya katakan tadi bahwa kontrak adalah undang-undang bagi para pembuatnya. Tentu kontrak yang bagaimana dulu. Ya kan? Tidak semua kontrak, tidak semua perjanjian bisa menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Harus ada syarat-syarat sahnya. Syarat sahnya adalah dia terpenuhi kesepakatan. Berarti dalam kesepakatan ini kedua belah pihak tahu persis apa yang tertulis di sana. Jangan sampai ada pengelabuan, jangan sampai ada kesalahpengertian. Jangan sampai kemudian hal-hal yang ditutupi. Sepakat berarti dengan penuh sadar kedua belah pihak tahu persis apa yang dilakukan. Makanya kalau kita buat kontrak kan dalam bahasa Indonesia kadang-kadang sering disebutkan dibuat dalam keadaan sepenuhnya sadar dan tanpa tekanan dari siapapun, kan gitu. Kenapa? Kalau sampai terjadi kesepakatan ini
syarat subjektifnya ternyata merupakan intimidasi, kan bisa orang sepakat karena apa? Karena takut, orang sepakat karena terpaksa, orang sepakat karena mengira salah, mengiranya A sebenarnya B, gitu kan? Nah, kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan dengan kesadaran penuh. Kemudian kontrak dagang juga hanya sah kalau kedua belah pihak ini kompeten. Kalau dalam ilmu hukum umum ya kompetennya itu syarat umur, syarat sehat jiwa kan gitu ya. Tapi dalam kontrak dagang kan masa anak kecil, masa orang gak sehat jiwanya kan nggak mungkin. Berarti dalam hal ini adalah kompetensi dimaksud apakah yang menandatangani kontrak ini memang orang yang memiliki kewenangan untuk itu. Ya, jangan sampai yang menandatangani kontrak ini adalah orang yang justru memang tidak kompeten atau tidak punya hak untuk menandatangani. Kenapa? Jadi tidak laku. Jadi tidak berlaku kontrak tersebut. Makanya di samping pencantuman nama biasanya di bawah nama disebutkan jabatannya siapa. Mr. Ali, bawahnya export managing manager, managing director dan sebagainya. Jadi orang di situ tahu. Bahkan kita kalau perlu juga harus bertanya, ini siapa yang berhak untuk tanda tangan? Negosiator dengan orang yang berhak tanda tangan bisa sama, bisa juga belum tentu sama. Dia hanya bernegosiasi dalam rangka karena dia adalah utusan kan gitu ya. Karena dia adalah negosiator, tapi penanda tangan belum tentu dia. Berarti kan tetap harus ditanya. Kalau memang dia negosiator sekaligus dia yang punya kewenangan tanda tangan, is okay, no problem. Makanya kita harus tanya. Negosiator belum tentu dia juga yang punya hak. Direkturnya nunggu hasil aja, kamu aja yang negosiasi dana kan bisa. Nggak mesti dia yang langsung negosiasi, nggak mesti juga yang negosiator langsung yang direkturnya kan gitu ya. Nah, jadi harus dijelas siapa yang kompeten untuk membuat kontrak dagang. Ini dua syarat adalah subjektif menyangkut para penanda tangan. Sementara dari objek yang disepakati sendiri ada syaratnya sehingga dia menjadi sah atau tidak kontrak dagang tersebut. Yang pertama, suatu kontrak dagang itu hanya sah kalau disebutkan secara spesifik. Jadi tidak orang bertanya-tanya apa sih ini yang disepakati. Kalau produk misalnya produk furniture disebutkan bahannya, ukurannya, desainnya, berarti spesifik. Itu sudah tercantum dengan jelas objek yang jadi sumber kesepakatan. Kemudian juga yang kedua dari objektivitas adalah dia harus sesuatu yang halal. Halal artinya tidak melanggar ketentuan peraturan baik di negara eksportir maupun di negara importir, jadi halal. Halal di sini bukan pengertian agama, tapi pengertian umum, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum. Tanpa adanya pemenuhan syarat-syarat ini, maka suatu kontrak bisa jadi batal. Dia akan batal demi hukum kalau syarat subjektifnya itu cacat. Misalnya tadi kesepakatannya ternyata dipaksakan, dikelabui atau apa, dan pihak yang merasa dirugikan kemudian membatalkan, itu bisa batal demi hukum, tidak berlaku. Tetapi kalau misalnya syarat objektif itu yang tidak terpenuhi, maka para pihak baik eksportir maupun importir punya hak untuk meminta pembatalan kontrak tersebut. Padahal kan tadi kita sebutkan bahwa kontrak itu adalah undang-undang bagi para pembuatnya. Tapi kalau semua syarat ini terpenuhi, gitu
syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau misalnya semua syarat empat-empatnya tidak terpenuhi, ya otomatis itu kontrak adanya sama dengan tidak adanya, kan gitu. Jadi nggak ada fungsi apa-apa dia. Dilihat dari subjektif maupun objektif dia cacat, ya otomatis dia menjadi tidak berlaku. Ya, hak dan kewajiban adalah suatu proses adanya keterikatan antara penjual dan pembeli untuk menjalankan hak dan kewajiban yang telah dibuat dan disepakati bersama. Hak itu kenikmatan, kewajiban itu beban. Kalau kita punya hak berarti sesuatu kenikmatan yang akan kita nikmati. Kalau kita punya kewajiban itu adalah beban yang harus kita jalani. Ya. Ketentuan ini syarat sah kontrak kalau dalam hukum Indonesia adalah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tapi ini juga merupakan ketentuan yang sifatnya umum secara internasional. Apalagi kan kita punya KUHP juga kan bukan berasal dari bangsa Indonesia, tapi dari bangsa Belanda. Ya, terjemahan langsung dari Kitab Undang-Undang Perdatanya Belanda. Oke, nah ini sebelum kita menyepakati isi kontrak dagang dan pada saat kita masih melakukan negosiasi, hal-hal inilah yang harus kita perhatikan, harus kita antisipasi kelak penempatannya dalam kontrak dagang harus bagaimana. Pertama, resiko transportasi. Resiko transportasi itu bukan hanya bicara tentang Incoterm, bisa juga yang lain, ya. Misalnya apa? Harus dipilih suatu alat transportasi yang paling tepat, paling cepat, paling aman kan. Jangan sampai aman tapi lama banget nyampe-nya. Karena ya nanti barang itu akan menjadi sesuatu yang mengandung risiko tersendiri, apalagi kalau misalnya pakai kapal laut. Ya, kan banyak risikonya. Dari kapal laut terjadi pergantian iklim siang dan malam, suhunya berubah. Kalau siang panasnya minta ampun, kalau malam dingin, akibatnya barang makin mengomong dan ciut. Bisa itu juga kemudian akan ada risiko tersendiri. Bisa juga karena resapan air, bisa jadi jamur. Itu kan berarti harus ada resiko transportasi. Oleh karena itulah pilih kapal yang tepat. Kapal di sini maksudnya pesawat ataupun kapal laut. Yang mana yang paling tepat? Paling cepat, paling aman. Kemudian resiko pembayaran. Tadi tuh katanya sudah akan dibayar, barang sudah dikirim, terus kemudian tidak mau dibayar dengan klaim tidak sesuai pesanan katanya. Maka pemilihan sistem pembayaran yang tepat itu harus kita lakukan. Bisa dia LC maupun non LC. Pengalaman dari UKM itu sering-sering sungkan untuk minta DP, padahal realitasnya tidak punya modal untuk memproduksi, apalagi andai yang dipilih, yang dipesan itu jumlahnya cukup besar. Jadi harus dipikirkan bagaimana caranya bisa menanggulangi masalah pembiayaan produksi. Kalau memang si importer itu sudah percaya dan dia juga melihat bahwa produknya itu memang benar sesuai dengan keinginannya, tidak jarang juga maka terjadi cash in advance. Semua dibayar di muka, tinggal ini saja, tinggal produksi dan tinggal kirim. Ada seperti itu. Malah suatu KM di suatu daerah yang pernah saya jumpai, cash in advance, lalu orangnya nggak ada lagi, importernya meninggal. Ya kan, ya gimana? Berarti kan nggak perlu dikirim lagi kan? Kecuali belum ada keluarganya yang menuntut. Tapi ini enggak, berarti kan dia udah rezeki.
Lalu barang yang spek secara khusus tapi tidak bisa memenuhi pasar lokal, nggak bisa dijual pasar lokal, itu juga ada. Dibayar DP doang 25%, tapi kemudian itu si importernya nggak ketahuan lagi. Entah kemana itu, nggak ada kabar, dihubungi nggak bisa. Ini barang udah banyak begini mau dijual kemana, speknya khusus. Nah ini kan jadi suatu hal yang harus dipikirkan karena menyangkut masalah pembayaran. Banyak sekali caranya, pola-polanya. Maka kita harus paham benar dengan masalah sistem pembayaran. Ada LC dan ada non-LC. Kalau dalam konteks bahkan yang tadi itu kan LC at site ya, begitu dokumen diserahkan langsung dibayar sama bank kan itu ya. Oke, kemudian resiko perbedaan mutu barang. Ini nih dalam kasus yang tadi ini. Begitu dikirim ternyata diklaim tidak sesuai, maka dalam kontrak dagangnya harus dicantumkan pre-shipment inspection. Harus diperiksa sebelum dikirim. Jadi bukan pada waktu udah dikirim lalu kemudian diperiksa, itu namanya post-shipment inspection. Bisa. Tapi siapa yang melakukan? Karena melakukan itu tentu terkait dengan biaya. Ya. Kembali lagi kepada prinsip kontrak dagang yang merupakan kesepakatan. Artinya dalam kontrak dagang ini sebenarnya terbuka ya. Mau dibuat dalam bentuk yang paling sederhana, paling simple, terserah. Mau dibuat dalam bentuk yang paling complicated, rigid, lengkap, terserah. Yang penting kedua belah pihak sepakat. Ya, eksportirnya dari Indonesia pakai bahasa Indonesia, importirnya dari Inggris pakai bahasa Inggris. Kedua belah pihak sepakat, bikin kontrak dagangnya pakai bahasa India, yuk. Sepakat, boleh, kenapa enggak? Gitu. Sepanjang kedua belah pihak sepakat, sepanjang tidak ada intimidasi, yang saya katakan, sepanjang tidak ada pengelabuan, sepanjang kedua belah pihak sadar sepenuhnya apa yang mereka sepakati, boleh. Satu pakai rupiah, sana pakai pound sterling, dua-duanya milih pakai baht Thailand, boleh. Sepanjang memang mereka yang menyepakati. Jadi berarti ketika kita bicara tentang pre-shipment inspection ataupun arrival inspection atau post-shipment, bagaimana biayanya, kapan dilakukan, ya rundingkan untuk mengantisipasi klaimnya seperti tadi. Udah sampai barang diklaimkan berapa kita? Jadi cantumkan itu. Untuk mengantisipasinya adalah dalam bentuk pre-shipment inspection. Ya. Saya bertanya, itu yang poin ketiga yang pre-shipment inspection itu termasuk misalnya kalau kita mengirimkan produk pertanian dan phytosanitary sertifikat itu termasuk ya Pak ya? Iya, sepanjang si importir meminta. Importir itu kan akan mensyaratkan macam-macam sertifikat yang dia butuhkan. Kenapa sih? Karena importer itu nantinya akan dijual lagi, ya kan? Kan bukan untuk digunakan sendiri, maka dia juga dalam rangka meyakinkan pembelinya dia harus punya phytosanitary itu. Dan mungkin sertifikat yang lain untuk bisa membuktikan bahwa barang yang saya beli dari Indonesia ini memang adalah sesuai dengan permintaan pasar mereka, kan gitu ya. Pre-shipment di sini mungkin bisa itu sertifikatnya, tapi juga pemeriksaan fisik bisa. Uji kualitas mutu Pak, misalnya uji laboratorium, itu berarti kita harus ada agreement sama si importirnya bahwa yang dituju itu laboratorium sekian yang sudah punya sertifikasi internasional seperti itu. Jadi kedua belah pihak harus setuju ini dilakukan inspeksinya, analysis of kontennya itu di mana. Chemical analysis ini dilakukan di mana oleh siapa? Kenapa? Karena kalau nggak berdasarkan kesepakatan nanti Bapak sudah melakukan sertifikasi atau analisa kimia lalu mereka ngomong aku, saya nggak mau begitu, nggak kredibel, lembaganya gimana? Saya nggak percaya dengan lembaga itu, ya kan? Bisa aja kan? Jadi termasuk siapa yang melakukan inspection tadi, analisa tadi juga harus kita dengan terbuka kita minta kesepakatannya, termasuk juga pembiayaannya, ya harus sepakati. Kalau memang ternyata importir bilang itu tanggungan Anda,
Oke, karena tanggungan saya dan saya hitung-hitung dari komponen harga jual saya ternyata memberatkan. Bagaimana nih kalau kita sharing kan gitu ya? Kalau nggak kan kita jadi rugi. Apalagi kalau ternyata sebelumnya kita sudah memasukkan itu sebagai komponen dari cost, tidak termasuk dari harga jual. Kalau tiba-tiba ada permintaan baru, kan mungkin saja ya Pak ya, ada permintaan baru yang sebelumnya tidak kita perhitungkan, tapi importer kemudian minta itu. Karena prinsip kontrak dagang adalah kesepakatan, tergantung Bapak apakah merasa oke bisa menanggulanginya sendiri tanpa harus mengganggu nanti profitnya nggak jauh-jauh amat jatuhnya karena ada masuk komponen baru, silakan. Tapi kalau saya mengganggu, ya ngomong terserah, karena prinsip kontrak dagang adalah kesepakatan. Bisa ditanggung oleh seller, bisa ditanggung oleh buyer, bisa juga sharing kedua belah pihak. Bagaimana kesepakatannya? Ya, gitu. Oke, yang keempat, resiko yang harus kita pikirkan juga adalah resiko itu barang itu bisa hilang, bisa rusak, atau bisa berkurang. Nah, resikonya di dalam kontrak dagang harus kita cantumkan juga bagaimana. Nggak mesti asuransi, tapi asuransi salah satunya yang aman. Kan tergantung kedua belah pihak mau cara apa. Hilang, kurang, atau rusak. Kalau si seller kemudian oke, saya siap ganti, kan nggak perlu asuransi. Jadi tergantung. Ya, tapi kalau rasanya akan menjadi berat, oke kita asuransi aja deh, supaya nanti saya juga ada kata harus ganti, kan ongkos lagi tuh, gitu kan ya. Udah asuransi aja. Asuransi juga kan bisa all risk atau partial risk kan itu kan. Bisa hanya elemen tertentu yang diasuransikan atau keseluruhan diasuransikan. Kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Oke, kemudian risiko nilai tukar mata uang asing. Kita tahu kan, mata uang itu selalu mengalami fluktuasi. Ini paling kelihatan pada waktu tahun 98 kan. Di mana waktu itu dolar harganya 2.500, kemudian terjadi reformasi, Pak Harto turun, kemudian dolar jadi 18.000. Eksportir kan langsung pergi haji, langsung beli tanah, langsung beli mobil, ya bangun rumah. Kenapa dari 2.500 jadi 18.000? Tapi bagi importir gimana? Tadinya dia harus bayar 2.500, sekarang harus bayar 18.000. Bangkrut, ya kan? Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut kan bisa di-hedging. Ada perlindungan atas nilai uang tersebut, supaya jangan terjadi fluktuasi yang akan merugikan. Atau bisa juga kita kalau mau amal, udah nanti saya mau terimanya dalam bentuk rupiah, bisa kan? Jadi waktu kita sepakati, kemudian kita sudah hitung kurs berapa saat ini, ya, kemudian nanti kita perhitungkan pada waktu saya dibayar akan berapa, kita tetapkan ini pokoknya saya daripada uang rupiah, bisa, boleh, enggak? Ya, takutnya kalau dalam mata uang asing terjadi lonjakan dan kita tidak hedging, maka yang mungkin adalah kita melakukan mintanya dalam bentuk rupiah saja, aman udah. Mau berapa kan nilai dolar, yang penting kita nilainya sudah dihitung ya segitu gitu ya. Kemudian resiko hukum yang keenam, buat perjanjian dagang dalam bahasa Inggris yang jelas. Bahasa Inggris karena dianggap sebagai bahasa internasional yang umum. Tapi kalau dua-duanya tahunya bahasa Thailand ya terserah. Tahunya dua-duanya bahasa India ya boleh-boleh aja. Yang penting dua belah pihak sepakat, satu dari Inggris, satu dari India pakainya bahasa Thailand, terserah. Yang penting kedua belah pihak sepakat dan tahu persis. Jangan sampai ada istilah-istilah yang dimuat di dalam kontrak dagang tersebut yang multitafsir, beda antara pengertian si eksportir dengan pemahaman si importir. Nah, gitu. Makanya harus jelas benar, pasti dan dapat dimengerti kedua belah pihak. Nah, ini resiko penipuan sebelum terjadi transaksi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menerima calon pembeli, ya cari informasi tentang ini benar manusia apa siluman ini.
ya kan? Banyak sumber yang bisa kita telusur. Kita telusur di Facebook, misalnya media sosial sekarang juga bisa jadi alat telusur ya. Dia punya nggak Facebook? Facebooknya namanya kok namanya aneh nih, bukan nama dia. Terus kemudian aktivitasnya apa? Instagramnya atau mungkin melalui website dia. Masih meragukan juga, tanya atasnya, tanya IDPC, tanya kedutaan di sini. Tanya dan apa namanya? Kedutaan mereka di Indonesia juga kan punya kepentingan untuk apa? Untuk menjalin hubungan yang positif dalam hal perdagangan, ya. Jadi tentu negara juga akan merasa dirugikan kalau ternyata ada warga negaranya yang merugikan negara lain, kan begitu. Jadi pasti bagian ekonomi dari suatu kedutaan, asing maupun kita yang ada di sana, itu pasti punya data. Saya pernah mengalami seperti itu, Pak, ini saya dapat importer tapi saya ragu nih Pak, bisa minta tolong nggak Pak? Oke, mana namanya, alamatnya dan sebagainya. Saya kirimkan ke atas perdagangan teman kita di sana, lalu sehari 2 hari kemudian dijawab, Pak ini track recordnya bagus, saya udah kenal Pak, silahkan jalan. Nah, aman. Jadi kalau menerima suatu calon pembeli, risiko penipuan itu bisa diatasi dengan mencari informasi tentang kredibilitas si calon buyer. Jangan langsung percaya, tapi harus ditelusuri. Apalagi sekarang banyak sekali alat untuk menelusuri informasi. Kedelapan adalah resiko yang tidak terduga. Ini mungkin nanti masuk ke dalam force major. Resiko yang muncul di luar kemampuan para pihak. Ya kan? Saya sudah kirim, sudah jalan dari Bandung menuju katakanlah menuju ke Tanjung Priok. Di tengah jalan ada demo besar-besaran, pakai minum lagi tuh demo. Itu nggak bisa jalan sih, gimana nih? Caranya harus langsung dimasukkan atau langsung ditempatkan di kapal. Ya. Demo sekarang suasana bisa nginep gitu, menghambat. Atau bukan demo lah, banjir. Nah gimana itu? Di Jakarta kan, banjir, menghambat. Atau tiba-tiba ada kerusuhan, macam-macam lah. Jadi semua resiko-resiko yang tidak terduga itu sebaiknya masuk ke dalam kontrak dagang. Kenapa? Resiko seperti itu mungkin saja timbul. Makanya kemudian kita harus mengantisipasi. Caranya menanganinya gimana? Mengantisipasinya gimana? Oke, sampai sini silakan kalau ada mau ditanyakan. Ya, silakan.